Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Yogi. Jadi video kali ini merupakan seri kuliah statistika non-parametrik. Jadi video ini merupakan lanjutan dari video sebelumnya. Teman-teman bisa akses di www.pranogi.com. Teman-teman bisa akses di bagian statistika non-parametrik. Kemudian, nah ini dia. Sekarang kita ngebahas yang part kedua. Yang sebelumnya part pertama sudah ada, teman-teman bisa tonton di sini. Oke, kita mulai aja. Nah, ini dia. Jadi, dalam video ini akan saya bahas sekilas perbedaan statistika parametrik dan non-parametrik. Nah, apa sih sebenarnya perbedaan antara statistika parametrik dan non-parametrik? Oke, kita mulai aja. Nah, kita mulai aja langsung. Jadi di sini apa yang membedakan ya antara uji parametrik dan uji non-parametrik? Nah, sebelum dibahas tentang perbedaannya, saya mau memberikan contoh dulu, beberapa contoh dari uji parametrik. Nah, teman-teman mungkin pernah dengar ya, contoh-contoh dari uji parametrik, seperti ada namanya uji T2 sampel independen. Nah, ini dia. Ini contoh dari uji parametrik. Kemudian ada namanya uji T2 sampel berpasangan atau dependency test. Nah, ini juga contoh dari statistika parametrik ya. Ini parametrik dia. Kemudian analysis of variance atau ANOVA. Ini juga contoh dari statistika parametrik. Seperti itu dia. Teman-teman, saya ingin menunjukkan buku yang bagus tentang tentang statistika non parametrik. Ini bukunya. Judulnya itu, nah ini dia. Non parametric statistics with application to science and engineering. Ditulis oleh Paul dan Brani. Ini bagus dia ngebahas tentang statistika non parametrik. Keren. Nah, referensi bacaan saya juga dari buku ini. Seperti itu ya. Nah, jadi teman-teman udah tahu ya beberapa contoh dari uji parametrik. Ada namanya uji T2 sampel independen, independent test. Ada namanya uji T2 sampel berpasangan. Itu namanya uji parametrik. Nah, lantas contoh dari uji non-parametrik itu apa aja? Nah, contohnya ada namanya uji tanda atau sign test, uji Wilcoxon. Nah, itu juga bagian dari uji non-parametrik. Uji Mann-Whitney, kemudian uji Kruskal-Wallis, uji Friedman, uji Cochrane, dan masih banyak lagi uji-uji non-parametrik. Nah, sampai sini teman-teman udah tahu ya, contoh dari uji non-parametrik apa aja, contoh dari uji parametrik apa aja. Terus sekarang baru kita cari tahu perbedaannya apa sih antara uji parametrik dan uji non-parametrik. Seperti itu. Nah, sebelum saya ngebahas perbedaannya, saya ngutip nih, ada ngutip isi buku. Nah, kira-kira inilah statementnya. Oke, ini statement yang disampaikan oleh Paul dan Brani di buku yang tadi, di buku ini terkait terkait uji parametrik itu apa? Seperti ini dia. Nah, kemudian saya juga mengutip isi buku yang tulis oleh Andy Field, judulnya Discovering Statistics Using SPSS. Bukunya ini dia. Nah, di sini juga bagus sih. Ada ngebahas juga tentang perbedaan uji parametrik dan non-parametrik. Statementnya saya kutip seperti ini. Nah, jadi dari statement yang saya kutip di atas, jadi ini bukan pendapat saya sendiri ya. Ini referensinya saya beritahu. Jadi teman-teman nanti bisa cross check sendiri. Jadi, nah, dapat ditarik informasi bahwa pada uji parametrik, nah ini dia. Pada uji parametrik, dia bergantung pada keluarga distribusi yang terkenal. Well-known family of distribution. Seperti distribusi normal, eksponensial, Poisson, dan sebagainya. Maksudnya gini ya. Maksudnya seperti pada uji parametrik. Nah, pada uji parametrik seperti uji T2 sampel independen,
uji T dua sampel berpasangan ANOVA. Nah, uji parametrik ini dia bergantung pada distribusi normal. Nah, dia punya ketergantungan pada distribusi keluarga distribusi yang terkenal ya, seperti normal, eksponensial, Poisson. Nah, pada konteks uji parametrik uji T2 sampel independen, uji T2 sampel berpasangan ANOVA, dia memiliki ketergantungan bergantung pada distribusi normal. Nah, karena dia memiliki ketergantungan pada distribusi normal, inilah namanya dia termasuk pada bagian uji parametrik. Nah, itu dia, seperti itu dia. Jadi, pada uji parametrik uji T2 sampel independen, uji T2 sampel berpasangan, ANOVA, bergantung. Nah, bergantung pada distribusi normal, yakni bergantung tuh maksudnya sampel-sampel yang diambil itu diasumsikan berasal dari populasi-populasi yang berdistribusi normal. Nah, inilah karena dia memiliki ketergantungan pada bentuk distribusinya, pada distribusi normal, maka ini namanya termasuk pada bagian uji parametrik. Seperti itu dia. Dengan kata lain ya, uji-uji parametrik tersebut, maksudnya uji T sama ANOVA, pada uji-uji parametrik tersebut, dia bergantung pada asumsi populasi berdistribusi normal. Nah, kenapa uji parametrik seperti uji T, ANOVA bergantung pada asumsi populasi berdistribusi normal? Kenapa dia bergantung? Jawabannya, karena apabila asumsi populasi berdistribusi normal tidak dipenuhi, maka hasilnya menjadi tidak akurat. Ini dia, lihat statement yang disampaikan oleh Andy Field. Nah, ini dia. A parametric test, uji parametrik, gitu kan? Itu mengharuskan data dari berdistribusi normal atau asumsinya itu harus terpenuhi. Jika kamu menggunakan uji parametrik tapi asumsinya nggak terpenuhi, maka hasilnya nggak akurat. Nah, itu dia menjadi nggak akurat. Oleh karena itu, uji-uji parametrik ini seperti uji T, dia bergantung pada asumsi normalitas. Kalau asumsi normalitasnya itu tidak dipenuhi, maka hasilnya menjadi nggak akurat. Maka itu dia memiliki ketergantungan pada asumsi normalitas. Itulah uji-uji parametrik seperti ANOVA, uji T2 sampel berpasangan, dia bergantung pada asumsi normalitas. Nah, itu namanya uji parametrik. Paham ya? Seperti itu. Teman-teman bisa baca lebih detail juga buku yang nah ini dia. Di buku ini juga ngebahas tentang perbedaan uji parametrik sama non parametrik ya. Seperti itu. Ini dia. Nah, nanti saya akan ringkas sedikit statement beliau ini. Oke. Nah, lantas sementara pada uji non parametrik seperti uji tanda, Wilcoxon, mereka ini tidak bergantung pada asumsi populasi berdistribusi normal. Nah, jadi sudah nampak kan perbedaannya kan? Pada uji parametrik seperti uji T, ANOVA, dia bergantung pada asumsi normalitas. Artinya kalau keakuratan mereka itu ditentukan pada terpenuhi atau tidak terpenuhinya asumsi normalitas. Nah, makanya bergantung pada asumsi normalitas. Sementara pada uji non-parametrik seperti uji tanda, Wilcoxon, mereka tidak memiliki ketergantungan pada asumsi populasi berdistribusi normal. Jadi sudah dapatkan perbedaannya apa? Perbedaannya pada yang uji parametrik dia bergantung pada asumsi normalitas populasi, non-parametrik dia enggak. Nah, itu dia. Nah, ini statement dalam buku yang tadi ya, Brani, Vidakovic. Nah, dia menyatakan seperti ini. Nah, ini dia statement aslinya nih. Oke, kita coba terjemahkan statementnya. Seperti ini dia. Jadi, berdasarkan uraian di atas, metode non-parametrik atau uji-uji non-parametrik secara inherent kurang kuat. Nah, dia kurang kuat dibandingkan uji-uji parametrik tadi. Ketika apa? Ketika asumsi normalitasnya, asumsi-asumsi pada uji parametrik terpenuhi secara sempurna, maka uji-uji parametrik itu lebih kuat dia dibandingkan uji non-parametrik. Ini statement dia ya, bukan statement saya. Bagaimanapun,
ketika asumsi-asumsi pada uji parametrik, ketika asumsi-asumsi pada uji T ANOVA itu tidak terpenuhi atau tidak terpenuhi secara sempurna, mana dia statementnya? Nah, ini. Bagaimanapun ketika asumsi-asumsi pada uji parametrik secara sempurna dipenuhi, oh ya, ini. Kalau asumsi-asumsi pada uji parametrik seperti normalnya terpenuhi semua, ternyata tingkat keakuratan antara uji parametrik dengan non-parametrik itu hanya berbeda sedikit. Yang lebih unggul uji parametrik daripada non-parametrik. Cuman tipis-tipis lah seperti itu dia. Statementnya mana ya? Statementnya itu mana ya? Ini dia. However, even when the parametric assumptions hold perfectly true, we will see that non-parametric methods are only slightly less powerful. Nah, ini dia. Artinya, kita bisa mengatakan artinya kalau asumsi pada uji parametrik terpenuhi secara sempurna, kekuatannya hanya beda tipis saja. Seperti itu dia. Tapi gunakan aja parametrik karena lebih kuat sedikit. Seperti itu. Nah, namun ketika asumsi-asumsi parametrik gagal terpenuhi, ketika asumsi-asumsi pada uji parametrik gagal terpenuhi, hanya metode non-parametrik yang valid. Itu bukan statement saya, ini statement dia. Ini jika asumsi parametrik data gagal terpenuhi, maka hanya metode non-parametrik yang valid. Jadi, dari sini kita mungkin dapat sedikit pedoman ya, kapan menggunakan uji parametrik, kapan menggunakan uji non-parametrik. Ternyata uji non-parametrik ini lebih valid digunakan ketika asumsi-asumsi pada uji parametrik itu tidak terpenuhi. Seperti itu dia. Teman-teman bisa baca lebih dalam dari buku-buku tadi. Adapun yang saya sampaikan ini masih kulit-kulitnya aja. Teman-teman bisa baca bukunya lebih dalam lagi. Seperti ini. Ini contoh kayak ANOVA, ini teknik ANOVA, analysis of variance. Tertulis di situ, the population from which samples are drawn are normally distributed. Nah, di sini kita bisa artikan bahwa teknik parametrik, uji parametrik ANOVA itu memiliki asumsi bahwa sampel-sampelnya itu ditarik dari populasi berdistribusi normal. Itu tadi ANOVA, uji T, mana dia ya? Kalau uji T, nah ini dia. Ini bagian uji T. Ini kan either one or both sample size are small, then both population from which the samples are drawn are normally distributed. Nah, teknik-teknik seperti ANOVA tadi sama ini teknik uji T, dia itu bergantung pada asumsi populasi berdistribusi normal. Kalau tidak dipenuhi, dia menjadi tidak akurat, seperti kata Andy Field tadi. Jadi udah tahu ya, perbedaan antara uji parametrik dengan non-parametrik. Pada uji parametrik seperti ANOVA, uji T, dia bergantung pada asumsi populasi berdistribusi normal. Kalau pada uji non-parametrik, dia tidak. Oke teman-teman, semoga bermanfaat ya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.